Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Faujiah Dewi, peserta Latsar angkatan ke-39 kelompok 2 PPSDM Regional Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya, yaitu mengenai analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi. Pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Pengertian teori efektivitas kinerja menurut Raffianto. Pengertian efektivitas kinerja adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Tupoksi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja suatu kementerian negara atau lembaga, sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok. Dalam analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi, saya membaginya ke dalam 4 tahapan, yaitu 1. Praanalisis mengenai identifikasi masalah. 2. Menepis isu pemecahan isu dengan metode USG. 3. Analisis isu, analisis akar masalah dengan metode Fishbone dan SWOT. Lalu yang keempat, rekomendasi penyelesaian isu, yaitu dengan metode tabel. Dalam identifikasi masalah, saya menemukan 3 masalah di SDN 001 Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, yaitu yang pertama, terbatasnya sarana dan prasarana di SDN 001 Sungai Danai. Lalu yang kedua, kurangnya keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga, kurangnya minat belajar siswa. Menepis isu dengan menggunakan metode USG. Metode USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1 sampai 5. Isu yang pertama yaitu terbatasnya sarana dan prasarana di SDN 001 Sungai Danai. Isu yang kedua, kurangnya keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran. Lalu isu yang ketiga, kurangnya minat belajar siswa. Berdasarkan metode USG tersebut, masalah yang menjadi prioriti adalah kurangnya minat belajar siswa dengan skor nilai 14 poin. Akar masalah dengan menggunakan metode analisis Fishbone. Fishbone sebagai alat atau tool yang menggambarkan sebuah cara yang sistematis dalam memandang berbagai dampak atau akibat dan penyebab yang membuat atau berkontribusi dalam berbagai dampak tersebut. Pada analisis Fishbone, saya membaginya menjadi 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor internal, yaitu tidak ada kesungguhan dalam belajar. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama, keterbatasan waktu belajar.
Lalu yang kedua, media pembelajaran. Jadi, dampak dari kedua faktor tersebut adalah kurangnya minat belajar siswa. Metode analisis SWOT. Pengertian analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan, yaitu kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman, threat, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Strength, kekuatan, motivasi belajar siswa, waktu belajar, dan media pembelajaran. Weakness, kelemahan, tidak semua siswa memiliki motivasi belajar. Keterbatasan waktu belajar siswa, keterbatasan media pembelajaran. Opportunity, peluang, meningkatkan motivasi belajar siswa, memanfaatkan waktu yang ada untuk menyampaikan materi, menggunakan media dari alat-alat sederhana dan dikreasikan sekreatif mungkin. Threat, ancaman, menurunnya hasil belajar siswa, tidak memahami materi pembelajaran, kurangnya minat belajar siswa. Penyelesaian isu dengan menggunakan metode tabel, yaitu alternatif penyelesaian memotivasi siswa dengan cara mencari tahu cita-cita sejak dini agar minat belajar siswa meningkat. Tahap penyelesaiannya ada 3. Yang pertama, membantu siswa-siswi dengan menceritakan kelebihan-kelebihan berbagai profesi untuk memotivasi siswa. Yang kedua, mengatur waktu dalam penyampaian materi pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, membuat media pembelajaran yang kreatif untuk menarik minat siswa dalam proses belajar mengajar. Lalu hasil yang diharapkan adalah proses pembelajaran menjadi lebih aktif dikarenakan adanya motivasi dan minat siswa pada saat mengikuti pembelajaran. Para pihak yang terkait yaitu guru, orang tua peserta didik, dan peserta didik itu sendiri.